Dalam melakukan percobaan kimia di laboratorium, kita nantinya akan sangat sering menggunakan larutan. Dan kita juga nantinya akan sangat sering mengambil larutan dengan volume tertentu atau membuang larutan dalam jumlah tertentu. Itu sebabnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana teknik mengambil larutan dengan volume tertentu. Nah, hal yang kita butuhkan di sini tentunya ada larutan yang ingin kita pindahkan atau ingin kita ukur. Kemudian kita juga akan menggunakan gelas ukur. Gelas ukur kita bisa menggunakan yang menggunakan skala 100 ml atau 10 ml, 5 ml, 200 ml, atau berapapun sesuai dengan kebutuhan kita. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah ketika misalnya kita mau mengambil sebuah larutan, kita harus pastikan volume tersebut yang kita baca itu berada di meniskus bawah suatu larutan. Apa itu meniskus? Kita akan coba sedikit review terlebih dahulu. Dulu mungkin kita pernah belajar bahwa di fisika ada gaya tarik-menarik antara larutan dengan kaca yang berada di sekitar larutan tersebut. Dan gaya tarik-menarik inilah yang akhirnya menyebabkan permukaan larutan itu tidaklah lurus seperti yang kita bayangkan selama ini. Jadi permukaannya tidak lurus seperti ini. Jadi permukaannya ternyata itu akan melengkung. Dan volume yang akan kita baca nantinya adalah volume yang ditunjukkan oleh batas bawah atau kita sebut meniskus bawah. Meniskus bawah dari suatu larutan. Masih bingung? Oke, kita akan coba praktekkan. Contoh, saya akan mengambil sebuah larutan A dengan volume 65 ml. Maka hal pertama yang saya lakukan adalah tuangkan larutan tersebut ke dalam gelas ukur dan pastikan melebihi volume 65 ml. Jadi menambahkannya jangan langsung 65 ml, tapi justru bisa melebihi. Ternyata bisa kita lihat di sini volumenya ada sekitar 71 ml. Nah, berarti kita harus buang terlebih dahulu sisanya. Pembuangan bisa dilakukan secara langsung. Nah, ternyata setelah kita buang, volumenya hanya 63 ml. Untuk memastikan volumenya tepat, kita bisa menggunakan pipet tetes. Kemudian kita tambahkan secara sedikit demi sedikit. Dan kita pastikan volumenya hingga mencapai 65 ml. Nah, dalam menambahkan ini perlu jadi catatan bahwa pada saat kita menambahkan larutan, posisi mata dengan skala yang tertera di sini itu harus sejajar. Jadi tidak boleh mengukur 65 mili, oh ini sudah 65, karena nanti akan berbeda. Atau misalnya melihatnya justru terlalu bawah, itu tidak benar. Jadi cara yang benar adalah pastikan mata kita sejajar dengan skala yang tertera pada skala berikut ini. Ini kalau dilihat secara lebih jelas, bisa dilihat volumenya baru 64 ml. Ini saya beri tanda, ini meniskus bawahnya, ya, kan melengkung ya. Jadi meniskus bawahnya cuma di angka 64, jadi perlu kita tambahkan sedikit lagi supaya menjadi 65. Sedikit lagi. Oke. Nah, silakan teman-teman perhatikan. Tekniknya bisa menggunakan seperti ini, atau jika teman-teman ragu goyang-goyang, kita bisa letakkan dan kemudian kita agak sedikit merunduk dan mensejajarkan mata kita dengan skala. Ternyata belum sampai 65. Kita tambah sedikit lagi. Saya mencapai 65. Nah. Dengan demikian, larutan ini dapat kita pindahkan ke gelas lain yang memang akan kita reaksikan atau kita campurkan. Jadi demikian tips atau cara untuk mengukur volume, membaca volume pada gelas ukur.